Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 68/PMK 03/2022 mulai memberlakukan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk seluruh kegiatan transaksi kripto, termasuk jual beli menggunakan uang fiat, tukar menukar suatu aset kripto dengan aset kripto lainnya, atau tukar menukar aset kripto dengan barang dan atau jasa di luar aset kripto yang lain. Sebelum penerapan PMK 68, transaksi kripto milik wajib pajak dilaporkan sebagai bagian pendapatan lain-lain di dalam SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan dengan tarif berjenjang hingga 35%. Dengan diterapkannya PMK 86 dengan tarif PPN dan PPH final sebesar 0,21%, maka dipastikan akan lebih menguntungkan para wajib pajak nasabah bursa kripto. Kita mengetahui bahwa kripto adalah aset komoditas yang bisa diperdagangkan atau ditransaksikan atau diperjualbelikan di bursa kripto. Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Menteri Koordinator Perekonomian nomor S-302-Econ-09-2018. Jadi, kripto bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Sebab di Indonesia yang berlaku sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah hanyalah uang rupiah saja. Kripto hanya aset semata. Kembali ke aspek perpajakan kripto. Bagaimana implikasi pajak aset kripto di Indonesia? Hal ini perlu diketahui para pionir sejati seperti Anda untuk mengantisipasi implikasi pajak Pi Network apabila sudah open mainnet nanti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini adalah pajak yang Anda keluarkan apabila membeli suatu barang atau jasa, termasuk aset kripto. Jika Anda membeli kripto melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang adalah pedagang fisik aset kripto, maka kepada Anda akan dikenakan PPN sebesar 0,11%. Namun, jika membeli melalui PMSE yang bukan pedagang fisik aset kripto, PPN-nya adalah 0,22% atau 2 kali lipat. Yang kedua, PPH atau pajak penghasilan pasal 22 final. Pajak ini dikenakan saat Anda menerima penghasilan karena menjual sesuatu barang atau jasa. Orang pajak tidak mau tahu apakah transaksi penjualan itu memberikan keuntungan bagi Anda atau malah kerugian. Mereka tahunya Anda menerima pembayaran, ya silakan bayar pajak penghasilan Anda. Berapa besar pajak yang wajib Anda bayarkan? Besarannya adalah 0,1% dari nilai jual aset kripto jika Anda menjual aset tersebut melalui PMSE atau perusahaan yang telah memperoleh izin pemerintah untuk menjual aset kripto, dan sebesar 0,2% jika menjualnya melalui PMSE yang tidak memperoleh izin pemerintah untuk menjual aset kripto. Harap diingat ya, pajak PPN dan PPH ini belum termasuk biaya transaksi yang dikenakan bursa kripto tempat Anda melakukan transaksi. Umumnya besarannya adalah sebesar 0,1% dari transaksi kripto, entah itu transaksi berupa penjualan maupun pembelian kripto. Besaran PPN dan PPH yang sama juga diberlakukan di Bursa Efek Indonesia jika Anda bertransaksi beli dan jual saham. Mari kita lihat simulasi transaksinya seperti apa. Pertama, transaksi aset kripto dengan uang fiat. Misalkan nasabah A menjual satu Pi seharga 1 miliar rupiah kepada nasabah B, maka kepada A akan dikenakan PPH 0,1% karena A memperoleh penghasilan, dan kepada si B dikenakan PPN 0,11% karena B memiliki tambahan aset yang bernilai. Lihat tabel berikut. A dengan saldo awal 1 Pi dan B dengan saldo awal 1 miliar rupiah. Karena A menjual kripto Pi sebanyak 1 Pi, tentu si A akan menerima uang sebesar 1 miliar rupiah yang dicatatkan sebagai pendapatan. Maka kepada A dibebankan PPH sebesar 1 juta rupiah, sehingga saldo akhir si A di akunnya menjadi 999 juta rupiah.
Sedangkan B sebagai pembeli kripto 1 Pi dan asetnya bertambah, maka kepada B dibebankan PPN sebesar 0,0011 Pi. Sehingga saldo akhir si B menjadi 0,9989 Pi. Kita lihat contoh kedua. Transaksi aset kripto dengan kripto lain. Artinya barter antar kripto. Misalkan nasabah A pemilik kripto 1 Bitcoin melakukan barter kripto dengan nasabah B pemilik 0,01 kripto BNB. Maka kepada A dan B akan dikenakan PPh 0,1% dan PPN 0,11%. Mengapa keduanya dikenakan pajak yang sama? Ya, karena keduanya adalah sama-sama penjual dan sekaligus pembeli. Lihat tabel berikut. Si A dengan saldo awal 1 BTC dan B dengan saldo awal 0,01 BNB dan mereka melakukan barter kripto. Karena A menerima kripto 0,01 BNB dari si B, maka kepada si A dibebankan PPh sebesar 0,00001 BNB sekaligus PPN sebesar 0,0011 BTC sehingga saldo akhir si A menjadi 0,9979 BNB. Demikian sebaliknya dengan si B yang menerima kripto 1 BTC dari A. Maka kepada si B dikenakan PPh sebesar 0,001 BTC sekaligus PPN sebesar 0,000011 BNB sehingga saldo akhir si B adalah 0,009979 BNB. Untuk pelaporan SPT, silakan meminta bukti potong pajak kepada bursa kripto tempat Anda melakukan transaksi. Jadi, misalkan Anda hendak membeli rumah idaman seharga 5 miliar rupiah dan saat ini Anda hanya memiliki aset kripto Pi sebanyak 1000 kripto Pi dengan harga pasar saat itu katakanlah 500 juta rupiah per 1 Pi. Gampang. Jual saja 10 koin Pi di pasar kripto, lalu uang hasil penjualan kripto tadi belikan rumah. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa saldo akun Anda tersisa di bursa kripto? Begini menghitungnya. Berhubung karena Anda yang menjual aset kripto dan Anda menerima uang hasil penjualannya, maka kepada Anda dikenakan PPh final 10%. Final artinya pajak Anda dalam hal transaksi kripto berhenti sampai di situ. Umumnya pajak atas transaksi kripto ini dipungut oleh bursa kripto yang notabene adalah PKP atau pengusaha kena pajak, tempat Anda bertransaksi dan dipotong langsung dari akun Anda untuk kemudian disetorkan ke negara melalui kantor pajak setempat. Lihat tabel berikut. Si A sebagai pemilik saldo awal 1000 kripto Pi yang kemudian menjualnya sebanyak 10 kripto Pi dikalikan 500 juta rupiah per 1 Pi, maka si A akan menerima 5 miliar rupiah. Kepada A dibebankan PPh sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo akhir akunnya di bursa kripto menjadi 1000 Pi dikurangi 10 Pi menjadi 990 dalam bentuk aset kripto Pi, ditambah 5 miliar rupiah dikurangi PPh 5 juta rupiah, hingga menjadi 4 miliar 995 juta rupiah dalam bentuk uang tunai. Lantas, pajak apa lagi? Nah, berhubung transaksi pembelian rumah dilakukan di luar bursa kripto, masih ada 2 pajak lain, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, serta pajak pertambahan nilai atau PPN atas rumah itu. Pertama, BPHTB. Prinsipnya, tarif maksimal pajak pembelian rumah terkait dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB terhitung dikurangi 5% dari nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Besaran maksimal BPHTB ini berbeda-beda tergantung kondisi lanskap dan lingkungan daerah rumah itu. Jadi, besaran pajak pembelian rumah di Jakarta, Medan, Bogor, Bandung tentu akan berbeda. Yang kedua, PPN. Sebagai pembeli rumah, Anda wajib memenuhi pajak pertambahan nilai, seperti yang biasa berlaku pada transaksi jual-beli rumah. Atau, daripada repot, serahkan kepada notaris untuk dibuatkan akte jual-beli, serta mengurus segala aspek perpajakan dan lain sebagainya. Sekarang,
Bagaimana penghitungan pajak bagi para pionir yang telah melakukan transaksi selama masa enclosed mainnet ini? Barangkali saja di antara pionir sudah ada yang melakukan barter CryptoPie dengan sebidang sawah yang dilakukan tanpa melalui Pi browser misalnya. Kan CryptoPie belum launching di bursa kripto manapun. Nah, berhubung transaksi CryptoPie selama periode enclosed mainnet belum terdaftar di bursa kripto manapun, atau masih ilegal seperti diungkapkan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, maka Direktorat Pajak Kementerian Keuangan belum bisa melacak transaksi tersebut. Disinilah kita sebagai warga negara yang baik dituntut untuk secara jujur mengungkapkannya di dalam SPT nanti. Caranya, ungkapkan saja pada bagian pendapatan lain-lain di SPT. Beres. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selamat menantikan Open Mainnet Pi Network agar Anda bisa segera menikmati rumah idaman dan atau mobil impian Anda. Keep mining Pioneer. Bye.